Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita, yaitu di tafsir surat Al-Bayyinah part 1. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Bayyinah Madaniyah 8 ayat. Artinya adalah bahwa surat Al-Bayyinah ini diturunkan pada periode dakwah Nabi Muhammad SAW pada 10 tahun terakhir, yaitu di kota Madinah. 8 ayat. Nah, jujur saja sebelum kita akan mulai surat Al-Bayyinah ini, disclaimer dulu bahwa bahasanya ini sangat berat teman-teman sekalian. Karena ini nantinya akan terkait dengan konsep ikhlas, nanti juga dijelasin di pembahasan ini, ada ayatnya gitu ya. Bahkan kita akan buat ini 2 part teman-teman sekalian, karena memang sangat berat. Dan juga ayatnya ada 8 ya, dan ayatnya itu panjang-panjang teman-teman sekalian. Terkait dengan orang-orang kafir dan juga ahli kitab dan juga orang-orang yang syirik. Ini juga akan dibahas di dalam pembahasan ini Al-Bayyinah. Jadi ini sangat berat teman-teman sekalian. Saya bahkan bisa skip beberapa bahasan di pembahasan kali ini karena saking beratnya teman-teman sekalian. Bahkan baca sekali 2 kali aja itu saya kurang paham gitu ya. Jadi saya akan skip di beberapa bahasan. Oke teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita. Penamaan surat. Surat ini dinamakan surat Al-Bayyinah karena dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Maksudnya menyelisihi kekufuran mereka dan berhenti dari kesyirikan hingga ada hujjah yang jelas kepada mereka. Nah, Al-Bayyinah ini maksudnya adalah hujjah, petunjuk gitu ya. Yaitu adalah wahyu yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Dan surat ini juga dinamakan dengan surat Al-Bariyah atau Lam Yakun. Kandungan surat Madaniyah ini berbicara tentang 3 perkara berikut. Yang pertama adalah menjelaskan hubungan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik. Musyrik itu penyembah berhala, penyembah patung. Dengan risalah Nabi Muhammad SAW, juga sikap mereka terhadap risalah tersebut dan keluarnya mereka dari kekufuran sebab risalah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah 1-4. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Bukti gitu ya. Yaitu seorang Rasul dari Allah, yaitu Muhammad SAW, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau benar. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kandungan yang kedua adalah surat ini menentukan tujuan pokok dari agama dan iman, yaitu ikhlas beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Oke. Kandungan yang ketiga adalah tempat kembalinya orang-orang kafir dan juga orang-orang mukmin dalam surat Al-Bayyinah 6-8. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Oke, keutamaan surat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Malik bin Amr bin Sabit al-Ansari, dia berkata, ketika turun surat Al-Bayyinah, Jibril berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Tuhanmu menyuruhmu untuk membacakannya kepada Ubay. Lantas Nabi SAW bersabda kepada Ubay, sesungguhnya Jibril menyuruhku untuk membacakan surat ini kepadamu. Ubay menjawab, sungguh itu wahai Rasulullah. Nabi Muhammad SAW menjawab, iya. Lalu Ubay menangis. Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Nasa'i meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membacakan kepadamu surat Al-Bayyinah. Ubay berkata, dia menyebut namaku. Nabi Muhammad menjawab, iya. Lantas Ubay menangis. Ahmad dan Tirmidzi meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepadaku, sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Lantas beliau membaca surat Al-Bayyinah. Lantas beliau bersabda, seandainya anak Adam meminta harta sebanyak 1 lembah, lantas dia diberi, maka pastilah dia akan meminta 2 lembah. Seandainya dia minta 2 lembah, maka pastilah dia akan minta 3 lembah. Anak Adam tidak akan pernah puas, melainkan mulutnya disumpal dengan tanah alias kematian. Allah akan menerima tobat orang yang bertobat, dan sesungguhnya orang yang memiliki agama lurus di sisi Allah bukanlah orang musyrik, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Barang siapa mengerjakan kebaikan, maka jangan pernah dikufuri. Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Oke. Nah, baik. Surat Al-Bayyinah 1-5, temanya di sini adalah tidak ada kewajiban tanpa keterangan dan tidak ada siksaan tanpa peringatan. Oke, kita akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, yang artinya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang Rasul dari Allah, yaitu Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran suci Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Al-Bayyinah 1-5. Oke, kita langsung ke mufradat lughawiyah. Kata min berfungsi untuk bayan, menjelaskan. Ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Al-musyrikin, orang-orang musyrik, yaitu para penyembah berhala dan patung. Munfakkina, berhenti dari kekufuran mereka dan meninggalkan apa yang mereka yakini serta meninggalkannya. Al-Bayyinah, hujjah yang jelas, yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Kata tersebut diambil dari kata dasar al-bayan yang berarti tampak. Maksud di dalam ayat ini adalah Rasulullah SAW. Nah, suatu kejelasan gitu ya, suatu tanda bukti, yaitu adalah Rasulullah SAW atau Al-Quran. Karena Al-Quran adalah yang menjelaskan kebenaran. Kata suhufan merupakan bentuk jamak dari kata sahifah, yang berarti sesuatu yang ditulisi, lembaran-lembaran ya. Mutahharah, bersih dari kebatilan, kesesatan dan kedustaan gitu. Itulah Islam gitu ya, Al-Quran. Nah, lembaran-lembaran yang suci
dari kebatilan, kesesatan, kedustaan. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam suhuf tersebut terdapat tulisan-tulisan yang menjelaskan kebenaran. Maksudnya Rasulullah SAW membaca isi dari tulisan-tulisan tersebut, yaitu Al-Quran. Wa ma tafarraqal ladina utul kitab. Para ahlul kitab tidak akan berselisih dari apapun yang telah mereka yakini, dengan sebagian mereka mengimani Al-Quran dan sebagian yang lain mengkufurinya. Oke, illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah, kecuali setelah dalil yang jelas mendatangi mereka yang menunjukkan kebenaran, yaitu Rasulullah SAW atau Al-Quran yang dibawa beliau sebagai mu'jizat. Gitu. Ahlul kitab mereka akan kemudian beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, dan kemudian sebagian lagi kufur, tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Kita lanjutin. Wama umiru, mereka tidak diperintahkan di kitab-kitab mereka seperti Taurat dan Injil, illa liya'budullaha, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Dalam kalimat tersebut huruf an dibuang dan ditambahkan huruf lam. Liya'budullah, beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, menjadikan ibadah semata-mata hanya baginya yang bersih dari kesyirikan, yaitu Allah maksudnya ya. Allah bersih dari kesyirikan, penyekutuan. Allah tidak butuh sekutu. Mereka tidak menyekutukannya. Ikhlas adalah melakukan perbuatan semata-mata demi Allah tanpa menyekutukannya dengan apapun. Yang dimaksud ad-din, agama. Dalam ayat tersebut adalah ibadah. Maksud dari ad-din ibadah ya. Hunafa, orang yang berpaling dari kebatilan dan keyakinan-keyakinan sesat. Kata tersebut berbentuk dari kata hanif yang asli artinya adalah sesuatu yang berpaling dari satu hal ke hal yang lain. Maksudnya dalam ayat ini adalah orang-orang istiqomah memegang agama Ibrahim dan agama Muhammad ketika telah datang. Wadzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang lurus, Islam gitu ya. Nah, Islam bukanlah agama baru yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, agama Islam adalah agama yang dari Nabi Adam alaihi salam gitu. Sampai kemudian agama yang dibawakan oleh updatean terakhir ya, bisa dikatakan itu. Updatean terakhir yaitu dari Nabi Muhammad SAW gitu. Dan setelah itu tidak ada lagi update. Agama ini sudah sempurna gitu ya. Nah, baik, tafsir dan penjelasan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk seluruh alam, baik dari kalangan jin dan manusia, dan juga untuk seluruh umat dan bangsa di masa beliau dan di masa-masa yang akan datang sampai hari kiamat gitu ya. Seluruh pemeluk agama, bahkan Rasulullah SAW juga diutus untuk ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrikin, penyembah patung dan berhala, yang telah jauh dari agama yang benar. Oleh karena itu Allah SWT berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 1, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Orang-orang yang menentang risalah Nabi Muhammad SAW dan mengingkari kenabian beliau dari kalangan Yahudi dan Nasrani, serta penyembah berhala dan patung dari kalangan orang-orang musyrik Arab dan lainnya, tidak akan meninggalkan kekufuran mereka yang telah mereka warisi hingga datang kepada mereka bukti yang jelas, yaitu Rasulullah SAW atau Al-Quran Al-Karim. Maksud Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang orang-orang kafir adalah mereka tidak akan pernah meninggalkan kekufuran dan kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Rasulullah SAW mendatangi mereka dengan membawa Al-Quran. Sesungguhnya beliau akan menjelaskan kepada mereka kesesatan dan kebodohan mereka, serta mengajak mereka untuk beriman. Nah, bukti yang nyata itu apa? Allah SWT menjelaskan maknanya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 2-3, yaitu seorang Rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar. Maksudnya, Muhammad SAW yang telah diutus itu adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Beliau akan membacakan kepada mereka segala apa yang terkandung di dalam Al-Quran yang suci dari kerancuan dan dusta, syubhat dan kekufuran.
syubhat ini rancu juga sih. Ketidakjelasan gitu ya. Serta perubahan dan ketidakjelasan. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat kebenaran yang menjelaskan kepada ahlul kitab dan kaum musyrikin segala apa yang samar bagi mereka dari perkara-perkara agama. Al-Quran juga mengandung ayat-ayat dan hukum-hukum wajib yang lurus dan pasti, serta tidak menyalahi kebenaran. Al-Quran adalah sebuah kebaikan dan petunjuk, serta hidayah dan hikmah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fussilat ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yatihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan yang mendatanginya, baik dari depan maupun dari belakang. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana, lagi maha terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 1-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Qur'an kepada hambanya dan dia tidak membuat padanya sedikit pun kebengkokan. Ini lurus Al-Qur'an ini. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Dia juga menjadikannya kitab yang lurus agar dia memberi peringatan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Nah, agama Islam tidak jauh-jauh dari itu ya. Yaitu adalah kabar gembira dan juga peringatan. Peringatan dan juga kabar gembira. Hal senada juga dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Abasa 12-16. Kita buka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman syaa'a dzakarah. Siapa yang menghendaki tentulah akan memperhatikannya. Fi suhufim mukarramah, di dalam suhuf yang dimuliakan di sisi Allah. Marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan kedudukannya lagi disucikan. Bi aidi safarah, di tangan para utusan malaikat. Kiramim bararah, yang mulia lagi berbudi. Gitu ya. Di sini artinya barang siapa menghendaki tentulah dia akan memperhatikannya. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki penurunan Al-Quran ya, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan di tangan para utusan malaikat yang mulia lagi berbakti. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan mengenai perpecahan di kalangan ahlul kitab dalam surat Al-Bayyinah ayat 4. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jangan menyesal wahai Muhammad atas ahlul kitab. Sesungguhnya perpecahan dan perbedaan mereka bukan karena mereka tidak mengetahui persoalan, tetapi itu setelah kebenaran sudah jelas dan setelah datangnya petunjuk kepada agama yang benar, yaitu Muhammad SAW, yang datang dengan membawa Al-Quran yang sesuai dengan kitab yang ada di tangan mereka. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Muhammad SAW, ahlul kitab berpecah belah, sebagian mereka beriman dan sebagian yang lainnya mengingkarinya. Padahal seyogianya mereka harus sepakat atas satu jalan, yaitu mengikuti agama Allah dan mengikuti Rasul yang datang kepada mereka dengan ajaran Allah yang membenarkan ajaran samawi mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'athumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang sangat berat. Dan oke. Yang ayat berikutnya saya tidak akan bahas ya. Gitu. Nah, ini soalnya berkaitan dengan perang Badar. Pembahasannya agak panjang nantinya. Oke. Kalau di sini tulisannya adalah
yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Orang yang binasa itu maksudnya adalah orang-orang kafir ya, terutama adalah musyrikin Makkah gitu. Mereka binasa dengan bukti yang nyata gitu. Padahal pasukan mereka berjumlah 1.000 orang. Orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata, yaitu adalah pasukan muslimin gitu ya. Mereka berjumlah kira-kira 313 ya. Dan kemudian juga yaitu kejadian perang Badar nanti selengkapnya akan kita bahas di Sirah Nabawiyah, tapi ya spoilernya tentulah muslimin menang. Yang jumlahnya sedikit itu 313 melawan 1.000 orang. Oke. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari banyak jalur disebutkan yang artinya sesungguhnya orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan dan orang Nasrani berpecah menjadi 72 golongan dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua golongan akan masuk neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, golongan apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, golongan yang tegak di atas manhajku dan para sahabatku. Oke. Nah, selalu berpegang kepada firman Allah dan juga hadis Nabi yang sahih gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelekkan mereka karena telah menyimpang dari tujuan inti agama, yaitu ikhlas beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Bayyinah 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus, benar. Mereka berpecah belah dan berselisih. Padahal mereka tidak diperintahkan di dalam Taurat, Injil atau Al-Quran yang datang dari Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah semata secara ikhlas, tidak menyekutukannya dengan apapun, serta berpaling dari semua agama untuk memeluk agama Islam. Sama aja ya, mau itu isi dalam Taurat, isi dalam Injil, ataupun Al-Quran. Nah, tentulah itu berasal dari Allah yang otentik tentunya ya. Nah, semua itu bertujuan untuk beribadah kepada Allah, ikhlas, tidak menyekutukannya, gitu. Mereka juga diperintahkan untuk menunaikan sholat pada waktunya sesuai yang dikehendaki oleh Allah, memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan jiwa yang riang karena jatuh temponya, karena harta itu adalah titipan ya. Baik yang bahkan zakat itu tidak mencekik banget ya, haulnya itu luar biasa gitu. Maksudnya nggak monopoli banget lah intinya gitu zakat. Nggak seperti yang satunya lagi. Nah, misalkan kayak zakat emas gitu. Zakat emas itu dia haulnya itu adalah standar minimalnya itu adalah kalau punya 85 gram gitu ya dalam 1 tahun, maka itu bayar zakat gitu. Enggak kemudian apa-apa bayar gitu, apa-apa bayar. Oke, kita lanjutin lagi teman-teman sekalian. Semua hal yang diperintahkan kepada mereka ini akan menyebabkan persatuan, bukan perpecahan. Iyalah, itulah Islam gitu ya. Gitu. Zakat itu tidak mencekik teman-teman sekalian. Luar biasa. Maha benar Allah gitu ya dengan firman-Nya. Nabi Muhammad SAW tidaklah datang melainkan dengan membawa perintah yang sudah pernah dibawa oleh para rasul sebelumnya. Manhaj Nabi Muhammad SAW adalah mengikuti milah agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang berpaling dari penyembahan berhala. Cerita Nabi Ibrahim juga ya tentang kemudian mengajak orang-orang dari yang menyembah berhala yang dilakukan kaumnya menuju tauhid dan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu juga begitu. Itulah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl 123. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami mewahyukan kepadamu Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Gitu teman-teman sekalian. Agama tersebut adalah ikhlas beribadah kepada Allah dari dulu sampai sekarang, sampai nanti masa depan, sampai menjelang kiamat, sampai kiamat maksudnya.
meninggalkan segala sesuatu yang disembah selainnya. Tuh, menunaikan sholat kepadanya tepat pada waktunya dan memberikan zakat kepada orang-orang yang membutuhkannya. Itulah agama yang lurus. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan di Taurat dan Injil melainkan untuk memeluk agama yang lurus. Maksudnya, sesungguhnya syariat mereka adalah syariat kami juga. Sama-sama aja gitu ya. Yang paling utama maksud dari ayat tersebut adalah sebagaimana dikatakan oleh Ar-Razi, Ahlul Kitab tidak diperintahkan di dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi Muhammad SAW, melainkan dengan hal-hal ini, yaitu beriman kepada Allah, mengerjakan perintah syariat-syariatnya gitu ya. Karena ayat tersebut dengan perkiraan makna ini memberikan pengertian adanya syariat baru, membawa pemahaman firman Allah kepada hal yang lebih banyak faedahnya adalah lebih utama. Juga karena firman Allah Subhanahu wa taala, hatta ta'tiyahumul bayyinah, hingga mereka didatangi oleh dalil atau argumen. Maksudnya adalah Muhammad SAW juga karena Allah SWT mengakhiri ayatnya dengan firman-Nya, wadzalika dinul qayyimah. Itu merupakan syariat Nabi Muhammad SAW. Ayat ini menunjukkan bahwasanya perpecahan dan kekufuran merupakan perbuatan mereka sendiri dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah, melainkan setelah mereka didatangi dalil atau argumen. Tujuan dari ayat ini adalah untuk menghibur Rasulullah SAW. Maksudnya, janganlah kamu bersedih atau janganlah perpecahan mereka itu membuatmu gelisah. Itu bukan karena dalil yang tidak kuat, tetapi karena pembangkangan mereka sendiri. Udah sunatullahnya ya. Memang begitulah dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Begitulah para pendahulu mereka juga berpecah belah mengenai hari Sabtu dan menyembah patung sapi setelah diberikan dalil kepada mereka. Itu merupakan kebiasaan lama bagi mereka. Gitu. Tidak heran gitu ya. Nah, kalau misalkan dakwah gampang-gampang saja, lalu kemudian hadiahnya apa gitu. Nah, karena kita ingin mendapatkan hadiah surga gitu ya, maka diberikanlah tantangan-tantangan dalam dakwah, teman-teman sekalian. Gitu. Fitnah-fitnah yang kejam. Gitu. Bukan berarti Allah tidak peduli terhadap kita. Allah melupakan kita, tidak, teman-teman sekalian. Gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua, menguji keimanan kita, seberapa ikhlas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah menyampaikan agama ini. Ikhlas merupakan ungkapan dari niat yang ikhlas, sedangkan niat adalah sesuatu yang sangat urgent, penting. Ayat tersebut menunjukkan bahwa segala perintah harus disertai dengan niat. Para ulama Syafi'iyah berkata karena wudu diperintahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu. Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap hal diperhatikan wajib disertai dengan niat. Nah, ini berkaitan dengan niat nih. Ini niat dan juga ikhlas. Ini ternyata bahasanya berat banget teman-teman sekalian. Oke, kita bahas. Oleh sebab itu dengan akumulasi dua ayat tersebut, wudu harus disertai dengan niat. Dengan demikian, segala perintah harus disertai dengan niat, yaitu seseorang berniat dengan perbuatannya tersebut semata-mata ikhlas karena Allah. Kita melakukan apapun, bukan cuma sholat doang, segalanya teman-teman sekalian. Belajar termasuk menyampaikan ini ya, tafsir Al-Munir ini harus semata-mata ikhlas karena Allah. Allah itu yang utama teman-teman sekalian. Hal-hal yang dilarang jika ditinggalkan tanpa niat tidak akan diberi pahala. Hal-hal yang dilarang, memakan daging babi misalkan, korupsi, jika ditinggalkan tanpa niat, maksudnya adalah yaudah gitu, kita nggak melakukan ini, kita tidak melakukan korupsi gitu. Kalau ditinggalkan tanpa niat tidak akan diberi pahala. Tapi jika ditinggalkan karena menginginkan ridho Allah, ya Allah, aku tidak melakukan korupsi ini, ya Allah, Engkau yang maha melihat, Engkau yang ini ya, maha mendengar gitu ya, Engkau yang maha mengawasi. Aku tinggalkan korupsi ini ya Allah karena menginginkan ridhomu ya Allah. Hal itu akan diberi pahala. Sementara itu hal-hal yang mubah, makan, minum, mandi, tidur, jika dikerjakan tanpa niat tidak berpahala. Jika dikerjakan dengan niat mendapatkan ridho Allah. Dan untuk memperkuat tubuh demi ibadah itu berpahala gitu. Segala-galanya, tiap detik kita, tiap
kegiatan, activity teman-teman sekalian. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Huruf lam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Merupakan dalil ahlus sunnah yang berpendapat bahwa ibadah diwajibkan bukan karena sebab mendapatkan pahala surga atau menjauhkan dari siksa neraka. Ini bahasan paling berat nih teman-teman sekalian. Ini bahasan paling berat. Ibadah-ibadah itu diwajibkan bukan karena untuk mendapatkan pahala surga atau menjauhkan dari siksa neraka. Akan tetapi itu karena kamu adalah seorang hamba dan Allah adalah Tuhan. Ini berat banget nih bahasanya nih. Coba pahami deh. Kita melakukan sholat itu bukan karena untuk mendapatkan pahala surga, tapi karena kita adalah hamba Allah dan Allah itu Tuhan kita. Gitu. Ini berat banget. Seandainya tidak ada pahala dan siksa sama sekali, maksudnya seandainya kalau misalkan mengerjakan sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan dan kemudian ada zakat juga ya, dan kemudian pergi haji, itu kalau misalkan gak ada pahala ataupun kalau meninggalkannya tidak ada siksa, lalu kemudian Allah memerintahkanmu untuk beribadah, itu wajib dilakukan karena kewajiban sebagai hamba. Bagaikan apa ya, ini duar gitu ya, mind blowing banget nih pembahasannya nih. Seandainya kegiatan-kegiatan kita nggak berpahala pun juga, ini seandainya ya, tapi kan aslinya kan berpahala gitu kalau misalkan kita mengerjakan kebaikan. Tapi seandainya nggak ada pahala pun, itu kita wajib lakukan karena memang kita itu hamba Allah gitu ya, dan Allah itu adalah Tuhan kita. Jadi ini mind blowing banget nih. Coba bayangkan teman-teman sekalian, mengerjakan segalanya itu bukan karena mendapatkan pahala surga gitu ya, ataupun terhindar dari neraka, tapi kita itu memang seorang hamba yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena memang itulah perintah Allah gitu ya. Bukan karena daging babi itu kan dia ada cacing pitanya gitu ya. Kalau misalkan kita membuka aurat nanti hal-hal buruk, kita akan dilecehkan dan lain sebagainya. Bukan gitu ya. Tapi karena Allah memerintahkanmu gitu ya, memerintahkan kita untuk beribadah, itulah kewajiban gitu ya. Itulah kenapa hal itu menjadi wajib kita lakukan, karena Allah memerintahkan. Hal itu juga menunjukkan bahwasanya barang siapa yang menyembah Allah demi pahala dan siksa, pada hakikatnya yang disembah adalah pahala dan siksa, sementara Allah hanyalah perantara. Ini bahasanya rumit banget di poin ini nih teman-teman sekalian. Kalau kita cuma berharap pahala dan terhindar dari siksa, yang kita sembah itu pahala gitu, bukan Allah. Ini berat banget nih teman-teman sekalian. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini satu paragraf yang berat banget nih bahasanya nih. Saya agak ini juga ya, berpikir keras juga nih. Bisa dipahami sih, tapi kayak apa ya, kayak langsung blow gitu ya, mind blowing banget ya teman-teman sekalian. Oke, makna ibadah adalah merendahkan diri. Siapa saya menganggap bahwa makna ibadah itu hanyalah ketaatan, dia telah salah. Ini berat juga nih paragraf ini. Sebagian orang menyembah para malaikat, al-masih dan berhala, tetapi mereka tidak menaati sesembahan tersebut. Ibadah dengan makna ini hanya layak bagi zat yang maha esa, Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu keikhlasan adalah mengerjakan sebuah perbuatan murni karena satu sebab, tidak dipengaruhi oleh apapun dalam mengerjakan perbuatan tersebut. Mukhlisina, kata ini merupakan peringatan kewajiban niat dengan ikhlas semenjak pengerjaan perbuatan hingga selesai. Orang yang ikhlas adalah orang yang mengerjakan perbuatan baik karena kebaikan perbuatan itu, dan mengerjakan kewajiban karena hukumnya wajib. Nah itu dia, mengerjakan kewajiban karena hukumnya wajib. Nah ini perlu di bold gitu ya, perlu dicetak tebal nih. Mengerjakan kewajiban karena hukumnya wajib. Dia akan mengerjakan suatu perbuatan dengan ikhlas kepada Tuhannya, tidak ingin ria, sumah atau tujuan lainnya. Bahkan para ulama berkata, mencari surga dan terhindar dari neraka bukan tujuan, walaupun itu penting. Mereka juga berkata, termasuk ikhlas adalah
tidak menambahkan dalam ibadah sebuah ibadah lain yang bertujuan untuk selain Allah. Contoh, kewajiban berkurban satu kambing, lantas menyembelih dua kambing, satu untuk Allah, satu untuk pemimpin, itu tak boleh, karena itu adalah syirik. Ayat ini, wama umiru, merupakan dalil bahwa iman merupakan kumpulan dari perkataan, keyakinan, dan perbuatan. Allah SWT menyebutkan ibadah beriringan dengan keikhlasan, yaitu tauhid. Kemudian ditambah dengan mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Setelah itu menyebutkan secara keseluruhan dalam firman-Nya, wadzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Pelajaran-pelajaran apa saja yang kita bisa ambil dari Al-Bayyinah 1-5 ini ya. 1. Agama Islam dan yang membawanya memiliki keutamaan atas seluruh umat dan makhluk. Seandainya tidak ada dia, iman yang benar tidak akan diketahui, pun agama yang benar tidak akan diketahui. Oke. 2. Di antara keutamaan dan keistimewaan ini adalah bahwasanya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, serta kaum musyrikin penyembah berhala dan patung tidak akan berhenti dari kekufuran mereka, melainkan dengan datangnya hujah yang jelas, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran yang beliau bawa. Al-Quran adalah hujah, petunjuk Allah kepada hamba-hambanya, dan mukjizat Rasulullah SAW sepanjang masa, gitu. Sampai hari akhir pun Al-Quran tetap akan menjadi mukjizat, gitu ya. Nah, beliaulah yang membacakan Al-Quran kepada manusia dalam bentuk suhuf Al-Quran yang bersih dari kedustaan, keraguan, kemunafikan, dan kesesatan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas. Di dalam suhuf tersebut ada tulisan yang lurus dan pasti dengan disertai dalil-dalil. Suhuf adalah kumpulan dari kertas-kertas yang bertuliskan Al-Quran yang bersih dari kekurangan dan sentuhan orang yang berhadas. Diriwayatkan dari Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bisa membaca kitab meskipun tidak dapat menulis. Boleh jadi ini termasuk mukjizat. 3. Pelajaran ketiga adalah ayat pertama memberikan pengertian bahwa ahlul kitab ada yang kafir, ada juga yang mukmin. Sedangkan kaum musyrikin tidak terbagi seperti ini. Semuanya adalah kafir. Oke. Karena huruf min di sini bukan berfungsi sebagai tab'id. Oke, ini kita skip aja bahasan ini. Oke, firman Allah Subhanahu wa taala min ahlil kitab wal musyrikin merupakan penjelasan untuk orang-orang kafir. Gitu. Maksudnya satu frasa gitu ya. Ahlil kitab yang musyrik gitu. Ahlil kitab yang kafir. Maksudnya adalah orang kafir itu ada dua kelompok, yaitu ahlul kitab yang kafir dan orang-orang musyrik, orang majusi dan yang menyembah patung-patung ya. Kata wal musyrikina merupakan sifat bagi ahlul kitab karena orang-orang Nasrani berkeyakinan Trinitas dan orang-orang Yahudi secara umum adalah kaum musyabbihah. Dan semua ini adalah syirik. Musyabbihah ini setelah saya searching ini ya, menyematkan sifat-sifat Allah kepada makhluknya ya. Gitu. 4. Di dalam ayat pertama terdapat beberapa hukum syariat. Yang pertama, Allah SWT menjelaskan bahwa maksud alladzina kafaru itu adalah ahlul kitab dan kaum musyrikin. Ini menunjukkan bahwa semuanya adalah sama dalam kekufuran, kafir, baik itu ahlul kitab dan juga orang musyrikin. Oleh karena itu para ulama berkata kekufuran semuanya dalam satu agama. Orang musyrik mewarisi orang Yahudi dan sebaliknya. Oke. Nah, tadi kita bahasan yang keempat yaitu hukum syariat di ayat pertama. Yang kedua adalah bahwa atof memberi peringatan mughayyarah, perubahan. Oleh karena itu kami mengatakan bahwa kafir zimmi bukan merupakan orang musyrik. Rasulullah SAW bersabda mengenai orang majusi sebagaimana diriwayatkan oleh Syafi'i dari Abdurrahman bin Auf, berlakukanlah kepada mereka sebagaimana ahlul kitab, tidak menikahi perempuan-perempuan mereka dan tidak memakan sembelihan mereka. Dengan demikian Allah membedakan antara ahlul kitab dan orang musyrik. Akan tetapi tambahan kalimat tidak menikahi sampai akhir merupakan tambahan yang doif, lemah.
Ketiga, memperingatkan dengan kitab bahwa sesungguhnya tidak boleh tertipu dengan ahli ilmu karena telah terjadi kepada ahli Quran sebagaimana terjadi pada umat-umat terdahulu. Oke, pelajaran yang kelima adalah Allah SWT mengkhususkan ahlul kitab dengan perpecahan di kalangan mereka, tidak dengan yang lain, meskipun mereka sama seperti orang-orang kafir lainnya dalam kekufuran karena mereka dipandang mempunyai ilmu. Jika mereka terpecah belah, kaum yang tidak memiliki kitab termasuk dalam sifat ini. Oke, pelajaran keenam adalah terjadinya fenomena perpecahan ahlul kitab ini setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya mereka bersatu padu terhadap kenabian beliau. Tatkala Nabi Muhammad SAW diutus, mereka menentang hal itu dan berpecah belah. Di antara mereka ada yang kafir, antara mereka hasud, dan di antara mereka ada yang beriman. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Asy-Syura 14. Oke, kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'at ahumul ilmu baghyan bainahum walaula kalimatun sabaqat mir rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum wa innal ladzina urisul kitaba min ba'dihim la fi syakkim minhu murib. Mereka ahlul kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan tentang kebenaran yang disampaikan oleh para nabi, karena kedengkian antara sesama mereka. Seandainya tidak karena suatu ketetapan yang telah terlebih dahulu ada dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas yang telah ditentukan, pastilah hukum bagi mereka telah dilaksanakan. Dikasih kesempatan dulu ya. Sesungguhnya orang-orang yang mewarisi kitab suci, Taurat dan Injil, setelah mereka pada zaman Nabi Muhammad benar-benar dalam keraguan yang mendalam tentangnya Al-Quran itu. Oke. Pelajaran ketujuh adalah orang-orang kafir ini tidak diperintahkan di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran melainkan untuk mengesahkan Allah SWT dan beribadah kepadanya dengan ikhlas. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Zumar ayat 11, kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Mereka juga diperintahkan agar menjadi orang-orang yang lurus, yaitu meninggalkan semua agama untuk memeluk agama Islam yang merupakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah SWT, yaitu innad dina indallahil Islam dalam surat Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Mereka diperintahkan pula untuk menunaikan sholat pada waktunya dan memberikan zakat ketika masa haulnya telah tiba. Agama yang diperintahkan kepada mereka itu adalah agama yang lurus atau agama umat yang lurus dan tegak di atas kebenaran. Firman Allah SWT, mukhlishina lahuddin, merupakan dalil atas kewajiban berniat dalam beribadah. Keikhlasan itu merupakan perbuatan hati, yaitu perbuatan yang hanya ditujukan semata-mata karena Allah, bukan yang lain. Pelajaran ke-9 adalah ikhlas merupakan inti sebuah ibadah. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh oleh Muslim dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Allah SWT berfirman, yang artinya, aku tidak perlu disekutukan. Barang siapa mengerjakan perbuatan dan menyekutukanku dalam perbuatan tersebut dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya dan persekutuannya. Nauzubillah min zalik. Oke. Nah, Allah SWT tidak perlu disekutukan gitu ya. Gitu. Tidak perlu ada perantara-perantara lain. Kita bisa langsung kepada Allah SWT. Allah SWT itu maha dekat dengan kita. Oke, teman-teman sekalian, pembahasan terkait dengan surat Al-Bayyinah part 1 kita cukupkan ngaji kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.